Salam budaya, salam rahayu. Berikut saya akan membacakan sebuah artikel tentang seniwati dalam dunia pewayangan. Sang Pesinhen, pengisi kepribadian. Dikutip di kompasiana.com. Semoga pengetahuan tentang sinden ini dapat bermanfaat dan menghibur. Matur nuwun. Salah satu bentuk kesenian Jawa, khususnya di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, adalah karawitan. Kata karawitan terambil dari bahasa Sanskerta, ngerawit, yang artinya halus. Istilah lain yang digunakan adalah uyon-uyon atau klenengan. Bentuk kesenian ini adalah suatu orkestra yang didukung dengan satu set perangkat gamelan lengkap dalam titi nada atau laras, epelok, dan slendro. Gamelan ditabuh oleh aktor yang disebut hiniaga, yang dapat laki-laki maupun perempuan. Sedangkan vokal dibawakan oleh perempuan yang disebut pesinhen dan pria yang disebut wiraswara. Tetapi yang paling dominan, terutama untuk suara tunggal, adalah pesinhen. Dalam bahasa Jawa, pesinhen terbentuk dari rangkaian kata hangisi kapribaden, pengisi kepribadian. Di sini yang dimaksud tentu kepribadian kerawitan dalam arti gending Jawa yang berisi lagu, atau untayan nada-nada terasa hidup dan menggambarkan suasana yang nyata baik sedih, gembira, semangat, dan sebagainya, karena dilantunkan oleh pesinhen. Dalam perkembangan seni tradisi, pesinhen tidak hanya mendukung konser karawitan belaka, tapi juga menjadi pendukung kesenian yang mengikut sertakan karawitan seperti wayang kulit, wayang orang, ketoprak, dan bahkan di sejumlah daerah di kawasan Sleman termasuk seni kuda kepang. Dukungan itu yang kemudian memancing perhatian publik dan kemudian seorang pesinhen menjadi begitu terkenal melebihi bentuk kesenian yang didukungnya. Konon pula, tidak semua perempuan yang berprofesi pesinhen dapat mumpuni untuk mendukung semua bentuk kesenian. Kadang-kadang hanya terampil dalam mendukung ketoprak atau wayang, tetapi tidak dengan bentuk kesenian lain. Di Yogyakarta, pesinhen yang baik dan handal kemudian direkrut untuk menjadi abdi dalam keraton dan menjadi bagian aparatur karawitan kerajaan yang memberikan prestise tersendiri. Di era tumbuhnya radio dan industri rekaman, terutama dalam bentuk kaset, dari akhir 1960-an hingga era 1980-an, seorang pesinhen yang bagus adalah aktris dengan segala atribut selebritasnya meski hanya untuk lingkup kesenian yang diikutinya. Untuk daerah Yogyakarta, tempat kelahiran hingga saya usai sekolah, nama pesinhen yang lekat di benak saya antara lain Nyi Condro Lukito, Nyi Pariem, Nyi Sri Rahayu, dan Nyi Kasilah. Mereka adalah pesinhen yang tekun belajar dan tumbuh sukses seiring dengan era komersialisasi seni lewat media. Nyi Condro Lukito adalah legenda pesinhen yang sampai sekarang masih dikenang sebagai seniwati yang besar. Lahir di Sleman pada tahun 1921 dan meninggal di Jakarta tahun 1997. Suaranya yang khas, harum, dengan kekayaan, wangsalan, atau untayan tembang dalam karawitan, membuat sosok ini begitu terkenal, bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Ia istri Ki Condro Lukito, abdi dalam keraton Jogja yang tak hanya mengajar nada-nada kepada istrinya tetapi juga membaca dan menulis karena Nyi Condro Lukito sendiri tak pernah sekolah. Tebaran karya Nyi Condro Lukito dengan uyon-uyon khas Yogyakarta atau Mataraman didukung sejak bergabung dalam kerawitan RRI Jakarta dan rekaman di banyak perusahaan rekaman seperti Lokananta,
Fajar Record, dan Kusuma Record. Yang terkenal adalah gaya membawakan gending, kutut manggung, dan jineman ular kambang, yang sampai sekarang menjadi panutan semua pesinhen, terutama dalam pagelaran wayang kulit. Nyi Condrolukito dihormati oleh Presiden Soekarno dan disayangi oleh Presiden Soeharto. Bukan hanya kemerduan suara tetapi dedikasinya kepada seni karawitan. Pernah di masa Presiden Soekarno, Nyi Condrolukito diminta pentas di Istana Negara. Begitu melihat tata panggung yang menempatkan tempat duduk pesinhen lebih rendah dari penonton, sekitar ia marah dan menegur pegawai istana. Beliau tidak mau diperlakukan seperti itu dan Presiden Soekarno pun memahami maksud perempuan bernama Asli Turah ini. Di tahun 1987, saat dialog dengan Presiden Soeharto dengan seniman dan seniwati terpilih, Nyi Condrolukito termasuk yang diundang dan sempat melantunkan secara langsung kemampuan menendangkan tembang di hadapan Presiden dan Ibu Tien Soeharto. Lantunan sindenan Nyi Condrolukito selalu memilih syair yang berisi petuah atau nasihat. Baik itu nasihat untuk menghormati ibu bapak, menuntut ilmu, berbakti kepada negara maupun untuk mencintai sesama. Lantunan itu menurut saya adalah kreasi Nyi Condrolukito sendiri, yang berbeda dengan syair-syair yang lazim dilantunkan seniwati sesamanya pada waktu itu. Dengan kepiawaian dan kepribadian yang bagus itu, bagi saya sosok Nyi Condrolukito adalah ikon karawitan yang bukan hanya mumpuni tetapi mampu menafsirkan kesenian sebagai media berdialog dengan masyarakat. Atas jasanya inilah saya senang saat pemerintah Kabupaten Sleman mengabadikan namanya sebagai nama ruas jalan antar jetis hingga Monumen Jogja kembali. Untuk pesinhen Jawa Tengah, pengetahuan saya tidak banyak kecuali mendengarkan rekaman kaset atau mengikuti pagelaran wayang kulit dalang-dalang favorit saya seperti Ki Anom Suroto, Ki Mantep Sudarsono, dan Ki Purbo Asmoro. Tetapi nama-nama yang kemudian melegenda antara lain Nyi Tukinem, Nyi Tugini, Nyi Supatmi, Nyi Sutantinah, dan Nyi Suyatmi. Nyi Tukinem berasal dari Sukoharjo dan Nyi Tugini berasal di Jajar, Surakarta, adalah tenaga kesenian RRI Surakarta yang sekarang sudah lanjut usia dan pensiun dari lembaga penyiaran pemerintah itu. Kedua sosok ini adalah pesinhen kondang terutama dalam era produksi kaset rekaman Lokananta pada dekade 1970-an. Ketika karawitan RRI Surakarta dipimpin oleh Sunarto Cipto Suarso, yang piawai sebagai komponis dan penata gending, kedua sosok ini menjadi terkenal. Nyi Tukine memiliki cengkok atau gaya yang sumeleh atau tenang, terutama saat melantunkan jineman Mari Kangen atau jineman ular kambang yang menjadi trademark beliau. Sementara itu, di samping menjadi anggota karawitan Surakarta juga menjadi pesinhen di grup karawitan Condong Raos, pimpinan Ki Narto Sabdo, almarhum, dan kelompok karawitan Listiorini, Kartosura. Keduanya, di samping mengajar seni karawitan, juga menjadi abdi dalam Keraton Pura Mangkunegaran. Nyi Supadmi dari Surakarta merupakan salah satu pesinhen andalan grup karawitan Condong Raos, pimpinan Ki Narto Sabdo, almarhum. Beliau merupakan dosen Institut Seni Indonesia Surakarta, dulu bernama Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta pada jurusan pedalangan. Banyak orang asing seperti Hiromi Kano dari Jepang yang menjadi muridnya dan kemudian terkenal karena kemampuannya melantunkan tembang Jawa. Nyi Sutantinah, almarhum,
adalah pesinhen dari Kurung, Ceper, Klaten. Dia memperoleh julukan Ki Suara Emas dari Ki Narto-Sabdo dan menjadi salah satu pesinhen andalan. Suara Nyi Sutantinah tegas tetapi bercengkok klasik dan tidak terlalu banyak berimprovisasi, tetapi justru itulah yang menjadi kekuatannya. Nyi Sutantinah pernah tergabung dan menelurkan banyak rekaman gending-gending Jawa di perusahaan Kusuma Record dalam grup karawitan Riris Raras irama pimpinan Sunarto Cipto Suarso. Ia juga tergabung dalam kelompok karawitan Indra Raras, Surakarta, dan kelompok karawitan Ngripto Raras pimpinan Sri Moro, Boyolali, yang menghasilkan sejumlah kaset rekaman di perusahaan Lokananta. Sesudah Ki Narto-Sabdo meninggal dunia pada tahun 1985, Nyi Sutantinah bergabung dengan Ki Anom Suroto dan kemudian sejak awal 1990-an tergabung dengan Ki Mantep Sudarsono. Sementara itu, Nyi Suyatmi sampai sekarang masih aktif sebagai sinhen. Seniwati dari Mudal, Boyolali ini juga pernah tergabung dalam grup karawitan Condong Raos, pimpinan Ki Narto-Sabdo, kelompok karawitan Ngripto Raras pimpinan Sri Moro, Boyolali. Ia pernah tergabung dalam kelompok karawitan Ki Anom Suroto dan sekarang aktif mengiringi pentas Ki Purbo Asmoro. Sebenarnya untuk wilayah Jawa Tengah saya masih mencatat dalam memori saya kepiawaian seorang pesinhen yaitu Nyi Ngatirah dari Kepunden Tengah, Semarang. Namun karena agak banyak pengetahuan saya tentang beliau, kelak akan saya tuangkan dalam media ini dalam sebuah tulisan khusus. Demikian juga, pada akhirnya masyarakat pun masih mengenal pesinhen yang lebih muda, ditinjau dari usia maupun riwayat karir, seperti Sunyahni maupun yang jauh lebih muda lagi seperti Sukesi, Penny Laras, yang mewakili generasi muda tetapi peduli dengan kebudayaan kita. Penyajian, pementasan, karawitan oleh masyarakat seniman tradisi, pengrawit, khususnya pada karawitan Jawa, di luar Sunda dan Bali, lebih akrab dengan menggunakan klenengan atau uyon-uyon, artinya menyajikan repertoar gendhing-gendhing. Gendhing adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut komposisi musikal dalam karawitan Jawa. Dalam pengertian yang lain, gendhing juga dapat diartikan susunan kalimat lagu yang diseimbangkan dalam satu kesatuan yang utuh bentuk. Karena itu karawitan juga sangat memungkinkan adanya perbedaan penyajian pada saat yang berbeda. Perbedaan penyajian tersebut antara lain ditentukan oleh fungsi dan kegunaan karawitan. Fungsi musikal menyangkut hubungan karawitan dalam kaitannya dengan peristiwa kesenian yang lain, misalnya karawitan sebagai iringan pakeliran, yang dulu hanya diiringi dengan gamelan slendro, yang ricikan instrumennya terdiri rebab, kendang, jender, saron, gambang, suling, kecer, ketuk, kenong, kempul, gong. Kemudian pada zaman Paku Buwon X 1893-1939 sudah ada penambahan ricikan instrumen dan masih menggunakan gamelan laras slendro untuk cerita Ramayana dan Mahabharata. Dan menurut Umar Khayyam bahwa pertunjukan wayang di lingkungan masyarakat urban menjadi bagian pula dari masyarakat dengan sistem nilai yang cair, dan wayang kulit menjadi bagian dari irama suatu masyarakat yang konsumtif, maka susastra, orkestra karawitan, wayang, dan pesan-pesan lakon dalam pertunjukan wayang disesuaikan dengan tingkat kemampuan imajinasi masyarakat urban. Pesinhen yang tak asing bagi masyarakat Yogyakarta adalah Nyi Pariem.
Sejak saya menginjak masa SMP, nama ini sering dicontohkan oleh Pak Kaseran, guru bahasa Jawa waktu itu, sebagai sosok yang patut diteladani. Perempuan dari Gunung Kidul ini adalah sosok pesinen yang tidak mengandalkan wajah, demikian juga perilakunya sederhana. Tetapi kemampuannya dalam melantunkan untaian tembang dalam karawitan begitu halus, tertata, dan tidak tergesa-gesa. Artinya antara ucap vokal dengan irama gamelan begitu sesuai. Perempuan ini murid dari Nyi Condro Lukito. Dalam rekaman karawitan, Nyi Pariem acap mendampingi Nyi Condro Lukito dalam sejumlah album seperti nampak dalam kaset yang diproduksi oleh Fajar Record yang berjudul Pangkur Wolak-Walik, Ikutut Manggung Wolak-Walik, dan Hanggula Palaran. Sejak tahun 1970-an, menjadi tenaga kesenian RRI Yogyakarta dan sejak itu tak pernah putus mengabdi di keluarga karawitan lembaga penyiaran publik itu. Karena karawitan RRI bukan hanya untuk siaran gending-gending Jawa, tetapi juga untuk ketoprak dan wayang kulit. Dalam pagelaran wayang kulit di Sasana Hinggil Dwi Abad, karawitan RRI Yogyakarta kadang-kadang menjadi pengiring terutama untuk dalang-dalang dari luar Yogyakarta. Dalam pengamatan saya sempat mendukung acara Pangkur Jenggleng edit TVRI Yogyakarta sampai kemudian meninggal dunia pada tahun 2004. Selanjutnya, Nyi Sri Rahayu dan Nyi Kasilah juga bergabung dengan RRI Yogyakarta. Kedua pesinen ini bahkan kemudian menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Nyi Sri Rahayu memperoleh gelar Nyi Mas Wedana Madya Hartati, sedangkan Nyi Kasilah memperoleh gelar Nyi Lurah Candrasari. Di luar sebagai tenaga kesenian RRI Yogyakarta, kedua pesinen ini juga acap tampil dalam pagelaran wayang kulit. Seperti Nyi Sri Rahayu pernah menjadi pesinen warga Laras, kelompok karawitan milik Dalang Ki Suparman, almarhum. Sedangkan Nyi Kasilah pernah mengiringi Dalang Ki Sofyan Hadiwaluyo, almarhum, Ki Sukoco, dan Ki Seno Nugroho. Kedua pesinen juga bergabung dengan karawitan Pusat Latihan Tari Bagong Kusudiarjo yang antara lain mengiringi pentas dan rekaman Ketoprak Mataram, Sabta Mandala, yang menjadi binaan Kodam 4 di Ponegoro, Jawa Tengah. Nyi Sri Rahayu sudah meninggal dunia sedangkan Nyi Kasilah sudah pensiun dari RRI Yogyakarta, namun masih mendukung dalam event-event tertentu. Pada posisi perkembangan karawitan yang demikian itulah posisi pesinen telah menghidupkan makna dan jiwa dari karawitan itu sendiri. Pada titik inilah kita menafsirkan bahwa sang pesinen merupakan pengisi kepribadian seni yang amat penting dalam produksi cara dan selera berkesenian, khususnya karawitan. Saya mempersembahkan tulisan sederhana ini kepada sang pengisi kepribadian itu. Lebih baik memang jika ada yang pernah berinteraksi langsung dengan pesohor itu kemudian berkenan menuliskan kisah dan pengalaman mereka melalui media atau publikasi lainnya sehingga akan menumbuhkan kesadaran penghargaan masyarakat atas pelaku kesenian. Untuk sementara, biarlah tulisan saya ini yang mengisinya, walaupun terbatas dan saya pun sesungguhnya tidak pernah berinteraksi langsung dengan para pesinen itu. Semua hanya karena kekaguman dan penghormatan saya pribadi atas jasa-jasa mereka. Terima kasih untuk para penggemar podcast dan biografi di channel Heru Nugroho Official. Semoga artikel ini menjadi bermanfaat dalam pengetahuan tentang sinden. Tunggu konten selanjutnya tentang biografi tokoh seni, budaya dan pengetahuan tentang kebudayaan di Indonesia. Jangan lupa dukung channel Heru Nugroho Official dengan cara subscribe, like,
komen, dan share. Matur sembah nun.